Perang Salib, pertempuran suci untuk Yerusalem. Yerusalem, kota suci bagi tiga agama besar dunia, telah menjadi saksi bisu dari banyak pertempuran berdarah. Tetapi tidak ada yang sebanding dengan intensitas dan skala perang salib yang dimulai pada akhir abad ke-11. Mari kita selami konflik yang mengguncang Eropa dan Timur Tengah ini, yang berlangsung selama hampir 2 abad dan mengubah peta politik dan sosial dunia selamanya. Latar belakang dan awal konflik, tahun 1095 sampai tahun 1099, Perang Salib pertama kali diumumkan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095. Dalam sebuah khotbah yang membakar semangat para peziarah Kristen. Saat itu, Yerusalem berada di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah, sebuah kekhalifahan Islam yang kuat. Paus menyerukan kaum Kristen Eropa untuk merebut kembali kota suci tersebut dari tangan orang kafir dan menjanjikan pengampunan dosa bagi siapa saja yang bergabung dalam perang suci ini. Eropa pada abad ke-11 dipenuhi oleh ketidakstabilan politik dan sosial. Para bangsawan dan kesatria yang sering terlibat dalam perang saudara dan perebutan kekuasaan, melihat perang salib sebagai kesempatan untuk mendapatkan tanah, harta, dan kejayaan. Sebaliknya, bagi banyak petani dan rakyat jelata, perang ini merupakan jalan keluar dari kemiskinan dan penindasan. Antara tahun 1096 dan 1099, ribuan orang dari seluruh penjuru Eropa memulai perjalanan panjang menuju Yerusalem. Fakta mengejutkan adalah bahwa banyak di antara mereka tidak siap secara fisik maupun logistik untuk perjalanan ini. Sebagian besar dari mereka meninggal di perjalanan, baik karena penyakit, kelaparan, atau serangan dari suku-suku lokal. Dari sisi eksternal, seruan perang salib dipicu oleh permintaan bantuan dari Kekaisaran Bizantium yang terancam oleh invasi Seljuk. Sementara dari sisi internal, banyak bangsawan Eropa melihat perang salib sebagai kesempatan untuk melepaskan diri dari konflik domestik dan mendapatkan tanah baru. Pertempuran sengit terjadi sepanjang perjalanan menuju Yerusalem. Salah satu pertempuran paling terkenal adalah pengepungan Antiok pada tahun-tahun 1097 sampai tahun 1098, yang berlangsung selama berbulan-bulan dan menguras energi serta sumber daya kedua belah pihak. Para tentara salib akhirnya berhasil merebut kota tersebut, tetapi dengan pengorbanan yang besar. Di balik layar, intrik dan politik memainkan peran besar dalam konflik ini. Para pemimpin perang salib seringkali tidak sejalan dengan ambisi pribadi dan kepentingan politik mereka sendiri. Misalnya, perselisihan antara Raymond IV dari Toulouse dan Bohemond dari Taranto seringkali mengancam keberhasilan kampanye mereka. Salah satu contoh dramatis dari perang salib adalah pengkhianatan di kota Edessa yang jatuh ke tangan Muslim pada tahun 1144, menyebabkan terjadinya perang salib kedua. Sebaliknya, kisah heroisme tercatat dalam pengepungan Yerusalem pada tahun 1099, ketika para tentara salib berhasil merebut kota tersebut setelah pertempuran yang brutal dan berdarah. Setiap langkah menuju Yerusalem dipenuhi dengan ketegangan dan ketidakpastian. Saat tentara salib semakin mendekati kota suci, harapan dan ketakutan mereka mencapai puncaknya. Setiap pertempuran bisa menjadi yang terakhir, dan setiap kemenangan kecil dirayakan dengan penuh euforia. Pada tahun 1099, tentara salib akhirnya berhasil merebut Yerusalem, tetapi kemenangan ini hanya sementara. Kota tersebut berpindah tangan beberapa kali selama 2 abad berikutnya, menyebabkan siklus perang dan perdamaian yang tiada akhir. Dampak dari perang salib sangat besar, tidak hanya membentuk sejarah Eropa dan Timur Tengah, tetapi juga meninggalkan jejak yang mendalam dalam hubungan antara Kristen dan Islam hingga hari ini. Dengan data dan peristiwa yang mengejutkan ini, perang salib tetap menjadi salah satu babak paling dramatis dalam sejarah manusia, mengajarkan kita tentang keberanian, ambisi, dan kebrutalan yang bisa muncul ketika agama dan politik saling berbenturan.